Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab 11, yaitu tentang pemeriksaan audit di lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Novia Komala dan ini rekan saya Fahdir Alifiansyah. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pemeriksaan syariah, pemeriksaan di bank syariah, serta prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank. Konsep dasar pemeriksaan syariah. Definisi dan prinsip pemeriksaan syariah. Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam. Pada prinsipnya, DPS atau Dewan Pengawas Syariah harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi, dan informasi dari semua sumber, termasuk nasihat profesional dan karyawannya. Dasar dan tujuan pemeriksaan syariah. Dasar dan tujuan pemeriksaan syariah yang dilakukan lembaga keuangan syariah pastinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sedangkan pemeriksaan merupakan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan dan menyempurnakannya. Prosedur pemeriksaan syariah. Pemeriksaan syariah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut. A. Prosedur atau tahapan perencanaan pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan syariah haruslah terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif dan efisien. B. Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Pada tahap ini semua rencana pemeriksaan dilaksanakan. Tahap prosedur pemeriksaan syariah ini biasanya termasuk pemahaman terhadap sikap kehati-hatian dan komitmen, kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syariah, melakukan review terhadap kontrak, persetujuan, dan sebagainya, memastikan transaksi yang dilakukan selama tahun itu khususnya mengenai produk sudah disahkan oleh DPS, serta memeriksa informasi dan laporan lain seperti memo internal, kesimpulan rapat, laporan kegiatan, dan laporan keuangan, serta kebijakan dan prosedur. Makna pemeriksaan bank syariah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi bank, termasuk risiko yang mungkin akan memengaruhi bank. Pada pasal 2 huruf A, pemeriksaan bank terdiri dari pemeriksaan secara berkala dan setiap waktu, apabila diperlukan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 yang meliputi pemeriksaan aspek-aspek kegiatan usaha bank. Persyaratan pemeriksaan. Peraturan BI nomor 2/6/PBI/2000 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan pasal 31. Pasal 31A menyebutkan BI menugaskan akuntan publik untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, pasal 33, yaitu A. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan 31A yang bersifat rahasia. B. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan 31A yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tujuan pemeriksaan pada bank syariah. Tujuan pemeriksaan terhadap lembaga bank yaitu memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan bank, mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh bank kepada BI, memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan BI, serta meneliti kebenaran atas dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Sedangkan tujuan audit pada kas bank dan setara kas adalah memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik, memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca benar-benar dimiliki oleh perusahaan, memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas,
memeriksa jika ada valuta asing apakah sudah dikonversi ke rupiah, serta memeriksa apakah penyajian neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tata cara pemeriksaan: mendapat surat perintah dari BI dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan term of reference yang ditetapkan oleh BI. Adapun isi term of reference yaitu 1. Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan. 2. Jangka waktu pelaksanaan. 3. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan. 4. Teknik dan etika pemeriksaan. 5. Jumlah dan kualifikasi tenaga pemeriksa yang digunakan. 6. Kerahasiaan pemeriksaan. Dan 7. Kertas kerja pemeriksaan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan pada materi kali ini. Yang B, alur pemeriksaan. Pertama, tim pemeriksa wajib mendapatkan surat instruksi pemeriksaan dari BI kepada pihak yang diperiksa, seperti surat tugas gitu. Lalu yang kedua, bank dan kantor perwakilan bank asing wajib menolak tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksa tanpa menyerahkan surat instruksi dari BI. Nah, jika ada yang mengatasnamakan tim pemeriksa dari BI, tapi tidak ada surat tugasnya, maka itu berhak ditolak oleh kantor perwakilan bank asing. Yang ketiga, sebelum lagi pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakukan konfirmasi kepada pimpinan bank, pemimpin kantor perwakilan bank asing atas hasil pemeriksaannya. Jadi dikonfirmasi ini hasilnya gitu ya. Selanjutnya, apabila konfirmasi ini terdapat perbedaan pendapat, maka pimpinan bank, pemimpin kantor perwakilan bank dapat mengajukan pemeriksaan. Kayaknya banding atau ngecek, cross-check ulang gitu. Yang kelima, setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun penjelasan secara tertulis kepada BI selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah berakhirnya proses laporan hasil pemeriksaan. Jadi hasil dari pemeriksaan itu dibuat, dirapihin, dan batasnya itu 3 hari. Yang keenam, BI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada bank atau kantor perwakilan bank asing. Nah, setelah 3 hari itu, disampaikanlah hasil pemeriksaan yang sudah tertulis secara sistematis dan rapi gitu ya. 7. Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Yang kedelapan, penggunaan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak di luar bank harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI. Jadi, kalau hasil pemeriksaan bank ini ingin di-share gitu ya ke pihak-pihak orang lain atau mungkin pemegang saham ya, jadi harus konfirmasi dulu ke BI. Kesembilan, bank dan kantor perwakilan bank asing wajib melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan atas hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada BI. Nah, jadi kalau ada hasilnya itu keliru ataupun salah, maka itu harus diperbaiki dan hasil perbaikannya harus dilaporkan kembali kepada BI. Nah, yang ke-10 ini, BI dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan hasil perbaikan. Jadi, bisa saja sewaktu-waktu BI ini sidak gitu, atau turun secara langsung, benar nggak hasil pemeriksaan ini gitu. Lanjut kita ke prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank. Yang pertama, prinsip syariah. Prinsip syariah ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dilakukan sesuai dengan syariat. Fungsi dan wewenang Dewan Pengawas Syariah. Kita ke fungsi dulu nih. Fungsinya yaitu untuk mengawasi jalannya operasional bank agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi agar tidak melenceng, dan apabila ada melenceng atau pelencengan ataupun ya berbelok gitu ya, melenceng lah intinya, maka akan diperbaiki dan diingatkan, bahkan melalui SP1, SP2 ataupun kalau udah nggak bisa dibilangin bisa ditutup. Terus kita ke wewenang DPS, yaitu memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana, maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya. Yang kedua, mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank Islam
yang telah atau sedang berjalan, namun pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketentuan syariah. Nah, itu yang dibilang tadi ya. Kalau udah ada yang nyeleweng dalam pelaksanaannya, maka akan ditegur, bahkan diperbaiki. Pihak-pihak yang diperiksa dalam melakukan itu ya, pengurusan keuangan itu pertama bank dan atau kantor perwakilan bank asing. Lalu dalam melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pertama perusahaan induk dari bank, perusahaan anak dari bank, pihak terkait dengan bank, pihak terafiliasi dengan bank, debitur bank. Bisa dilakukan pemeriksaan apabila pertama, memperoleh penyediaan dari bank. Kedua, mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank, melakukan tindakan yang merugikan bank, memperoleh keuntungan tidak wajar dari bank. Yang ketiga, mengalami kesulitan keuangan yang mempengaruhi kinerja bank. Intinya apabila berhubungan dengan bank, baik dia itu terlibat ataupun partner ataupun yang terlibat kerjasama, maka itu akan diperiksa. Begitu. Selanjutnya yang keempat, persyaratan bagi pihak-pihak yang memeriksa. Nah, ini yang mau pemeriksa bank ya. Yang pertama, pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Jadi minimal 2 orang ya. Kalau lebih ya lebih baik. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan ketik aja di kolom komentar Google Classroom-nya. Insya Allah kita akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.